belum ada orang katanya kan. Waktu itu merupakan jin beternak gitu. Tapi Jawa dia tak buat Melayu kan? Allah orang Jawa kalau kita kata dia Melayu kan, sebenarnya dia tu Melayu. Dia ada daripada campak, kita tahu cerita, tapi dia tak nak mengaku. Sebab kenapa? Kerana sistem pendidikan mereka begitu di sana. Kita tidak salahkan mereka, tapi sebagai pengkaji kita tahu apa yang benar. Jadi daripada sini, kenapa Jawa itu tidak ditulis dalam peta di sini? Kerana Jawa itu telah dibuka oleh satu guru ataupun pengembara yang disebut dalam buku-buku catatan orientalis lah. Dia kata ada satu pengembara kumpulan daripada India yang diketuai oleh Haji Saka, yang mana mereka datang ke Pulau Jawa pada ketika itu. Pulau Jawa itu macam tempat jin bertendang lah, tak ada orang. Jadi sebab tu kita dapati di Pulau Jawa itu, ya, pada awalnya adalah beragama Hindu. Ramai orang Jawa di Malaysia tak sedar satu perubahan besar pernah berlaku. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Dulu mereka datang sebagai orang Jawa dengan bahasa sendiri, adat sendiri. Tapi semuanya berubah perlahan-lahan. Tahun 1957, Perlembagaan Malaysia ditulis. Dan di dalamnya ada satu definisi yang ubah segalanya. Jika kamu Islam, bertutur bahasa Melayu dan ikut adat Melayu, kamu dikira Melayu secara rasmi. Tapi warisan Jawa tak hilang. Ia masih hidup dalam kenduri, marhaban dan nasi ambeng. Menjadi Melayu bukan melupakan asal-usul. Ia menambah warna pada sejarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Dikabut Official. Kumah awat tausna. Kabare Mas, apa kabar cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa runganan no apa kereba? Ki apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali mentutu channel ini, yang baru pertama kali melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Pak Dikabut ya, support Dikabut Official ya. Tetap support agar Pak Dikabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke. Baik kawan, baru saja kita saksikan video lama ya, video lama tentang Jawa itu Melayu. Jawa itu Melayu. Dan di sana disampaikan bahwa berdasarkan penelitian gitu, karena beliau seorang peneliti ya. Orang Malaysia itu kan senang yang namanya profesor gitu. Kalau yang berbicara profesor ini biasanya banyak pengikutnya begitu loh. Itu dijelaskan karena merasa seorang peneliti, katanya sejarah Jawa itu dirubah daripada waktu orientalis atau pada zaman penjajahan dulu seperti itu. Yang dijelaskan di situ ada Haji Saka. Padahal Haji Saka ini merupakan istilahnya sejarah daripada nenek moyang orang Jawa. Ini ada 5 hal, ada 5 versi gitu. Salah satunya versi yang Haji Saka tadi. Ada versi dari Babat Tanah Jawa, ada versi dari Kitab Kuno Malang, kemudian ada versi dari penemuan Pithecanthropus erectus itu. Pithecanthropus erectus ini manusia purba, ini ditemukan di Kabupaten Ngawi, di Sangiran, Solo ya, perbatasan antara Ngawi dan Sragen. Dan saat ini saya ada di Ngawi, dan di Ngawi ini ada sebuah museum namanya Museum Trinil Manusia Purba. Anda bisa cek ke sana, bisa Google ya, googling gitu. Salah satunya seperti itu. Dan yang lain lagi dengan sejarah adanya Haji Saka tadi. Ini Haji Saka adalah catatan dari India. Dan ceritanya begitu, dijelaskan begitu. Kemudian datang ke Tanah Jawa belum ada orang katanya kan. Waktu itu merupakan jin beternak gitu. Dari Prof. Surahayam kan mengatakan seperti itu, tempat jin berternak gitu. Belum ada orang, akhirnya ada yang namanya Haji Saka tadi. Nah, Haji Saka ini salah satu merupakan terciptanya huruf Jawa. Hono coroko dodo sawala padha jane mogo bodhong. Ceritanya begitu kawan. Itu kan cerita di
Medang Kemulan ya, namanya Haji Saka tadi. Hono Coroko, ada suatu cerita atau ada sebuah perintah Dotosowolo. Terjadi sebuah pertengkaran. Podo Joyono sama-sama kuat mau kebodongo terus mati semua dua-duanya kan gitu. Ceritanya itu kan Haji Saka punya anak buah, dikasih perintah untuk menjaga senjata, begitulah panjangnya sebenarnya. Nanti Anda bisa lihat ya, bisa lihat di video saya tentang apa ya, asal usul nenek moyang orang Jawa. Nih videonya toh. Begitu kawan, itu kita akan merespon yang tadi ya, katanya orang Jawa itu Melayu gitu. Nah, di video kedua ada penjelasan yang lebih rasional dan lebih bisa diterima. Artinya terjadi sebuah migrasi zaman dulu sebelum terjadinya negara Indonesia, sebelum adanya negara Malaysia. Pada waktu penjajahan itu orang Jawa datang ke Semenanjung. Ini lebih bisa diterima secara logika dan kemungkinan kebenarannya lebih dekat gitu. Dari orang Jawa yang di sana itu dulunya adalah orang Jawa yang di tanah Jawa, kemudian ke sana mungkin melalui zaman kolonial dikirim ke sana sebagai buruh atau bagaimana, akhirnya datang di sana. Kemudian tahun 1957 dijelaskan tadi toh ada sebuah undang-undang di negeri Malaysia, mendirikan negara Malaysia dengan syarat yang sudah menjalankan adat istiadat Melayu, agamanya Islam, dimasukkan Melayu gitu, tanpa mengurangi adat istiadat Jawa itu sendiri. Kan begitu video yang kedua gitu. Jadi video yang kedua itu mementahkan argumentasi daripada Soleha Yaakub, Prof. Soleha Yaakub. Biasa Malaysia kalau yang bicara Prof kan suka seneng toh, dianggap bener aja gitu. Tapi kalau di logika ya nggak masuk gitu loh, karena kan kalau orang Jawa disebut Melayu ya jauh, dari bahasanya saya sudah jauh, gitu kawan. Jadi kalau yang paling mendekati kebenaran, kenapa kok di Malaysia itu ada orang Jawa, ya tadi orang Jawa yang di Pulau Jawa ke sana, kemudian 1957 dianggap Melayu karena dimasukkan ke undang-undang. Siapapun yang melakukan adat istiadat Melayu kemudian agama Islam dijadikan Melayu tanpa, terakhirnya kan ada toh, menjadi Melayu tidak mengurangi akarnya, seperti itu. Karena kan kebiasaan Jawa di sana masih ada, gitu loh. Oke, cukup sekian reaksi dari Pak Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambillah sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.